Jadi sulit, tapi sulitnya juga nggak sulit-sulit banget karena sebenarnya urusannya ada di gue, Mhm 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 mhm. gitu. Susah banget kalau bisa berdua aja sama pasangan berdua aja deh, gitu. Nggak tahu ya, Jangan, itu mama aku, terus kayak, gue berharga. mhm. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Dari skala 1 sampai 10, 1 yang Yes. paling rendah, 10 paling tinggi. Seberapa berat atau susah atau nikmatnya menjadi orang tua? Enggak, itu 2 hal yang berbeda dong, susah sama nikmat tuh. Bisa dinikmati juga kesusahan itu. Maksudnya ketika gue rating 1 sampai 10 itu menggambarkan kesusahan atau kenikmatan itu kan sebenarnya 2 hal yang Oke, berarti berbeda. 1 sampai 10 susahnya dulu. Susahnya jadi orang tua, 0 itu, tidak susah, 10 itu susah banget. Mhm, Gue kasih 8, 8. Oke, yes. nikmatnya? Nikmatnya kalau 0 itu tidak nikmat, 10 itu sangat nikmat, Mhm. gue kasih kenikmatan jadi orang tua itu 9,9. Oke, siap 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 siap. Rating yang sama untuk Bapak? 10 dan 10. Sama susahnya dan sama nikmatnya? Iya, betul. Karena ya puji Tuhan kita punya 2 anak laki-laki dan perempuan Yes. yang ternyata sama seperti yang kita hadapi ketika kita masih kecil. Mhm. Kepribadian kita dengan saudara kita pun berbeda. Begitu Ah, juga dengan mereka gitu. Banyak yang bilang parenting is hard. yes. Parenting, menjadi orang tua, mendidik sebagai orang tua itu susah, Mhm. tapi ini dari pengalaman kita ya. Kalau aku tadi bilang kenapa 10-10, ternyata hal yang pertama kali kutemukan ketika kita dipercaya menjadi orang tua Iya, adalah sebetulnya kita tuh sedang mencoba menemukan diri kita. oke. Dari apa yang sudah kita lalui sejak kecil, dididik oleh orang tua dengan lingkungan yang masing-masing berbeda gitu ya. Itu tuh kita melihat apakah kita mengaplikasikan itu kembali, artinya kita membawa 100% yang dari zaman dulu, karena ya dengan segala hormat, zaman kami kecil tidak ada bedanya. Maksudnya physical touch itu masih sangat Ah, heeh, toeng gitu atau dicubit atau dengan sapu lidi dan lain sebagainya itu masih berlaku. iya. Apakah itu masih relevan dengan zaman sekarang? Kalau kita mau bikin relevan bisa, tapi menurut kami berdua, kami sepakat bahwa jangan lagi deh. Iya. Kita kurangi. Kayaknya kalau zaman sekarang itu lebih baik kita menjelaskan. Kita lebih ke logika kepada anak-anak supaya pelan-pelan mereka bisa mengerti dan bisa paham. Oke. Gitu, karena kalau dengan physical touch cepet paham, tapi menimbulkan trauma ternyata. Jadi heart-nya itu sebetulnya adalah dalam cara mengekspresikan gaya parenting kalau menurut Bapak? Betul, dan bagaimana kemudian, eee, gimana sih nih caranya? Mau seperti apa nanti anak kita? Hardest part-nya itu? Itu. Karena sekali Oh, lagi, anak-anak itu kan bukan robot. Kita bilang A harus A, B harus B, mereka juga punya keinginan kan. mmm, Mereka punya pemikiran-pemikiran tertentu yang bahkan kadang-kadang tuh membuat kita terkejut, "Loh, kok bisa begitu?" Gitu. Kalau dari sisi aku, heart yang pertama adalah begitu. Dari mmm, sisi mama, kita bahas heart-nya dulu baru nikmatnya. happiness-nya, oke. Kalau gue tadi kenapa tidak angka optimal, karena sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, Mhm, menjadi ibu itu memang baru setelah melahirkan, ya, tapi gue sudah pernah jadi anak. oke. Artinya gue nggak clueless sama sekali. Mhm mhm. Menurut gue jauh lebih sulit ketika gue menjadi anak, karena gue clueless. Oke, ya. Sebelum jadi anak tuh gue belum ada apa-apa gitu, nggak punya history apapun Sebelum jadi ibu. sebelum jadi anak. Oke, heeh. Artinya menjadi anak itu jauh lebih sulit ketika buat gue Mhm mhm. dibandingkan menjadi seorang ibu. Karena waktu gue jadi ibu, gue punya punya background, gue pernah jadi anak dan gue tahu diperlakukan sebagai seorang anak. Mendidiknya seperti apa gitu, Yes, oke. jadi gue sebetulnya tidak clueless menjadi ibu karena gue sudah pernah menjadi seorang anak, Mhm, gitu. Makanya tadi gue tidak memberikan poin penuh, sulit sekali, ya.
Karena sebenarnya tinggal meng-adjust. Mhm Kalau dulu mhm. posisi gue sebagai anak, kali ini gue dari angle si orang dewasanya nih sebagai ibu. Ya 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 Makanya ya. sulit lewat dari 5, tapi ya bukan ultimate sulit sekali gitu. Mhm 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 mhm. Nah, kesulitannya apa sih yang bikin itu menjadi sulit? Ya. Kesulitannya itu lebih ke memerankan tugas sebagai orang tua Mhm. tanpa harus membawa dendam atau luka Ah, atau dulu gue nggak gini, ya sekarang gue mau begitu. ya ya Kesulitannya ya. itu ego pribadi. Untuk tidak membalas dendam Mm-mm. di banyak sektor ya? Baik yang buruk maupun yang baik Mhm. Ya 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 gitu. ya. Kan ada balas dendam yang baik juga yang kayak dulu gue nggak dapetin apa-apa gitu. Sekarang gue mau Ya. memberikan sebanyak mungkin yang gue berikan, itu kan Mhm. sesuatu yang baik sebetulnya. Tapi tetap aja pasti ada sesuatu yang berdampak sama anak-anak. Betul betul Nah, betul betul. baik yang baik maupun yang buruk, mengerem itu semua dan menjadi orang tua yang apa ya, Mhm nggak bawa-bawa hal-hal yang dulu, mhm mhm mhm. buat gue tuh betul-betul perlu jam terbang. Betul betul Jadi betul. kesulitannya di situ, puji Tuhannya tidak mendapatkan anak-anak yang sulit sih. Ya. Tapi menyelesaikan urusan ego pribadi Mhm. dalam menjadi ibu, itu tuh yang bikin parenting jadi agak susah. Ini beneran yang baik untuk gue lakukan atau ini sebenarnya urusannya sama urusan masa lalu gue Atau gitu. hanya sekedar keinginan kita aja sebetulnya? Iya, Oke. gitu. Jadi sulit, tapi sulitnya juga nggak sulit-sulit banget karena sebenarnya urusannya ada di gue Mhm 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 mhm. gitu. Karena memang ada kondisi tertentu di mana Oke. gue melihatnya Mhm. memang ada anak-anak yang memang challenging, Ah, anak-anak yang memang betul. kita perlu ekstra untuk Mhm. menghadapinya, baik tenaga, fisik, emosional, Mental, semuanya. ya. Dan buat orang tua yang menghadapi anak yang challenging itu pasti dia tidak merasa itu beban. Iya 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 iya. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa memang butuh orang yang memang ekstra untuk menghadapi anak-anak yang spesial. Betul. Yang lebih kuat, Nah, lebih sabar, lebih deh. gue tidak menghadapi itu. Jadi sebenarnya tantangannya justru dari dalam diri gue Ya. terhadap peran gue sebagai orang tua. Gitu. Jadi susah, tapi lebih banyak strugglingnya sama diri sendiri. Mhm. Sekarang gini, aku pernah baca, pernah lihat sih di sosial media, eee, parenting is hard itu hanya berlaku untuk orang tua yang baik. Oh, so sweet. Untuk orang tua yang baik artinya, ya dia, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya, dia mencoba memberikan semua hal yang baik. Realizing itu hard aja udah nunjukin Itu dia orang baik gitu ya. itu jadi katanya parenting is hard itu untuk orang tua yang baik gitu. Oke. Artinya yang benar-benar memperhatikan, benar-benar, tapi kita di sini nggak mau mengarahkan kepada, "Oh, orang tua yang kayak gini ini buruk, ini jahat, No, no, ini," no, bukan enggak. kapasitas kita untuk Enggak itu, enggak. betul. Kita Betul pun sekali. masih belajar untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, Betul, gitu. Dan betul, exactly. apa ya, hal kedua yang membuat aku bilang parenting is hard gitu ya, hard dalam arti walaupun aku kasih 10 bukan tidak bisa dilakukan, Mhm, bisa. mhm. Tapi yang kedua itu adalah bagaimana memberikan ruang bagi anak-anak kita, Memberikan menyampaikan ruang untuk anak-anak kita. Gimana tuh, Pak? menyampaikan pendapat, mengeluarkan pemikiran mereka. Oke. Karena kadang-kadang buat yang sumbu pendek kayak aku gitu ya, Kayak aku, kami adalah sumbu kayak pendek, kami. ketika dibilang A, terus dia kemudian menyanggah, Hmm, itu rasanya tuh seperti bentuk perlawanan. gitu. Itu sering kan kita alami, Mhm. baik si abang ataupun si ade Iya, gitu. Tapi akhirnya kesini-kesini kita mencoba belajar iya. untuk menghormati apa sih yang kemudian dia mau Mhm, sampaikan, dia punya pendapat apa betul. gitu. Walaupun ya sekali lagi banyak kejutan, banyak hal-hal yang, oh dia bisa ya berpikir ke arah situ. Dan tadi kita menekan ego kita bahwa sekali lagi harus
bukan dimaklumi ya, tapi disadari bahwa anak itu bukan robot Mhm. gitu. Ya memang diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan berpikir oleh Tuhan. Itu yang harus kita syukuri gitu. Ya, Jadi bagaimana kemudian menyesuaikan, memberikan ruang kepada anak, memberikan ruang kepada kita, betul. sehingga ketemu di ruangan yang sama nih Nah, gitu. itu kesulitannya sendiri tuh. Betul, apakah akan selalu selaras sepanjang jalan? Enggak. Yes. Ternyata dengan adanya teguran, dengan adanya bertukar pikiran gitu ya, kita jadi semakin mengenal sebetulnya. Oh, pemikiran anak kita begini Ya. nih, gitu. Oh, dia kalau ini coba deh deketinnya dengan cara yang seperti ini, nggak boleh dengan cara yang seperti Mhm. ini, gitu. Gesekan-gesekan itu bikin adjustment ya, yang akhirnya jadi membuat Betul. kita saling mengenal satu sama lain. Sebenarnya sama kayak hampir sama dengan hubungan suami istri kan. Iya, Dengan adanya gesekan-gesekan, dengan adanya konflik kecil, konflik menengah, besar, apapun itu, ternyata kita jadi semakin mengenal. betul. Cuma kalau itu kan sudah orang dewasa ketemu orang dewasa, Yes, ya itu gitu. poinnya. Betul, betul, betul. Kalau gue yang kedua, Hmm, kenapa ini menjadi sulit? hmm. Karena setiap kali gue ngerasa gue udah lulus, Ah, maksudnya ketika gue sudah mencoba menemukan solusi dari suatu mm-mm. permasalahan, si anak bertambah besar, bertambah tahunnya, Levelnya bertambah naik lagi. pinternya, Iya, 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 bertambah iya. kelucuannya gitu. Jadi kayak never ending story dan itu Betul, akan terus berjalan, betul, betul. betul. Betul gitu. Jadi kayak udah nih kalau dia begini gue akan begini gitu. Mm-mm, mm-mm, Dan mungkin mm-mm. dari sisi mereka juga begitu Betul, ya. betul, betul. Tahu-tahu besok bangun pagi dengan kelucuan yang baru tuh kayak, hah, kelulas lagi gitu. Apalagi nih, gitu. Jadi itu menjadi sulit karena pembelajarannya itu tuh nggak habis. Ya, 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 ya. Selalu ada modifikasi dari hari kemarin gitu. Mm-mm, mm-mm. Itu yang bikin kayak, oke, oke, belajar Ya, terus, siapin mental terus, jadinya itu yang bikin kayak, ah ini sih emang harus harus sehat, harus panjang iya. umur, harus Memper waras, memperkuat jantung ya. karena Tidak gampang lemah jantung. karena selalu ada improvement Betul, gitu. betul, betul, Jadi betul. kalau kita mau perusahaan-perusahaan gitu mau ngomong tentang continuous improvement gitu, bisa belajar dari anak-anak yang terus Merawat. bertumbuh. Nah, betul, betul. Sampai mungkin pun mereka nanti sudah keluar dari rumah, Ya, punya kehidupan sendiri punya juga, tetap kayaknya di mata kita tuh tetap abang dan adik tetap akan menjadi anak. betul. Begitupun kita kayaknya sama orang tua kita ya. Iya, iya, iya. Kita kan terus lihat, oh kamu sudah menjadi orang tua, tapi kamu anakku. Iya. Gitu. Jadi itu kesulitannya yang kedua buat gue. Aku berlari ke kenikmatan. Udah cukup ya, 2 aja ya. Jangan banyak-banyak lah gitu. Karena masing-masing keluarga, masing-masing orang tua punya kesulitannya. Tapi sebelum kita ngomong kenikmatan, bila Bapak punya kesempatan dan waktu Bila untuk memutar waktu, prefer untuk menjadi seorang bapak atau enggak deh kayaknya emang ternyata gue enggak susah banget kalau bisa berdua aja sama pasangan berdua aja deh gitu. nggak tahu ya. Dengan segala hormat, aku masih melihat bahwa ketika ada orang yang berani menyatakan kami child free, Oke. kami tidak mau memiliki anak, buat aku sih ya lo kalah sebetulnya. Ini pendapat ya, Ini papa pendapat, mama ini online pendapat. ya, kan diskusi, kita Mm-mm, ngobrol, mm-mm. pengen tahu dari sisi Sebenarnya Bapak. lo kalah. Hmm. Kenapa? Inilah kenikmatan yang pertama, bahwa memang awal menikah itu kita cuma berdua. Ya. Kita merintis, mau itu ngontrak, sudah punya rumah atau apapun itu, kita merintis. Hidup berdua terus nih. Nah, tapi ternyata di satu poin tertentu, kemarin ada pengalaman kamu 4 hari ya sama anak-anak ke Betul, ke Jakarta ya. Jakarta. Karena ada keperluan dengan mertua gitu ya. Aku kan memilih untuk tinggal di Balikpapan. Betul. Nah, gak usah ngomongin 4 hari deh. Begitu nganter ke Bandara Sepinggan, terus aku nunggu kan sampai kamu tuh sama anak-anak masuk ke dalam pesawat. Yes. Dah, yaudah kami udah di pesawat, matiin handphone, nanti dikabarin lagi begitu nyampe Jakarta. Itu kayak pulang nggak ya? Di rumah tuh mau ngapain? Padahal udah ada rencananya tuh mau motong rumput, mau nyuci mobil apa segala macem.
Enggak gitu ngeblank. Udah pulang sampai rumah, la 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 la, Zing. sepi, sepi. Jadi main handphone Hmm. gitu. Nah, kenikmatan yang pertama adalah hidup tuh sebenarnya lebih rame, lebih berwarna. Ketika punya anak-anak. Punya anak-anak, ketika ada mereka gitu, dan keramaian itu ditambah dengan banyak sekali kejutan yang mereka berikan Ya, kepada kita gitu. Tiba-tiba bisa nyanyi lagu ini, tiba-tiba bisa cerita ini, tiba-tiba kok udah lancar baca dan lain sebagainya. Banyak 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 warnanya gitu. Karena selama 4 hari itu ya jujur aja sih, akhirnya banyak pekerjaan yang tidak terlaksana. oh, Ujung-ujungnya aku mencari keramaian iya, iya. dengan banyak nonton TV, dengan megang handphone. Tapi berapa lama sih Hmm. gitu. Abis itu ya sudah, sepi lagi. Akhirnya mau tidur di kamar juga yang biasanya berempat gitu kan, Sendiri. sendiri, bengong, tahu-tahu jam 2 pagi, Iya, akhirnya tidur gitu. Itu kenikmatan yang pertama sih buat aku, bahwa hidup jadi lebih berwarna, hidup jadi lebih rame, karena kebayang kita pindah ke Balikpapan kita cuma berdua. betul, Kamu ke kantor nih, pagi sampai sore misalnya. Aku kan karena kerjanya malam, gantian dong. betul. Berarti ketemu mungkin sekitar jam 5 sampai jam 7. Udah tuh gantian aku yang kerja. Ya, Yang tadinya aku yang sepi, jadi kamu yang sepi. ya, Gitu aja terus. ya, ya, Buat ya, kamu, ya. kenikmatan yang pertama ketika akhirnya menjadi suami istri, lalu kemudian di-upgrade nih sama Tuhan. Diberikan kesempatan menjadi seorang ibu. Ya. Sebagai tambahan nih ya, bahwa gue melahirkan kedua orang buah hati kita Mm-mm, itu dengan metode sesar. Jadi dijahit, mm-mm. disobek, dijahit, terus sekarang kan juga lagi ramai lagi nih. Bahkan untuk anestesinya aja yang masuk ke Ah tulang ya, ke ya, ya, backbone ya. itu sepanjang itu, sesakit itu. Jadi secara fisik itu memang sakit, Hmm, sulit, ya. berat. Tapi kalau menjawab pertanyaan gue tadi ke Bapak sebelum gue masuk ke happiness-nya, Mm-mm. apakah gue akan memilih untuk tetap memiliki anak-anak kalau gue bisa memutar waktu, Ya. gue tetap akan mengambil jalan yang sama. Ah, Bahkan rasa sakit yang bukan cuma, tadi kan kita ngomongnya tatarannya cuma emosional nih. ya, 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 ya. Bahkan Fisik. fisikal Ya. pun gue hadapi, gue tetap akan mengulang hal yang sama kalau diizinkan untuk memilih, Mm-mm. gue tetap akan memilih memiliki anak-anak. Ya, ya, ya. Dipercayakan memiliki anak-anak gitu. Karena hmm, kalau kata teori Maslow tuh teori tentang kebutuhan Oh, yang paling oke. tinggi itu kan sebenarnya aktualisasi diri. Betul. Aktualisasi diri itu ternyata bukan hanya sekedar gue jadi best Mm-mm, something atau mm-mm, juara. mm-mm, mm-mm. Tapi ketika lo dibutuhkan, Ya. dicari, keberadaan lo itu menjadi sangat signifikan buat makhluk lain, Mm-mm. itu tuh bentuk dari aktualisasi diri. Dan itu gue peroleh ketika gue menjadi seorang ibu. Ya, Ada ya, ya, makhluk ya, 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 lemah ya, 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 ya. yang apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dicari duluan tuh mama Iya, gitu. iya, Kayak iya. jangan, itu mama aku. Terus kayak gue berharga. Mm-mm, 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 Perasaan itu mm-mm. dimana gue yang tidak pernah begitu concern dengan hidup sehat dan segala Iya, 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 macamnya, iya, iya, iya. merasa bahwa gue pengen hidup lama, gue pengen hidup panjang, gue pengen Mm-mm. membersamai anak-anak karena mereka butuh gue, Betul, betul. merasa Ada yang membutuhkan. Iya, 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 dibutuhkan, iya, iya. merasa Ya, dicintai, merasa bahwa keberadaan gue itu penting. ya, ya. Itu perasaan yang buat gue kayak akan diulang-ulang pun gue tetap akan menjadi seorang ibu gitu. Minimal di mata kedua orang anak gue tuh sangat penting, sangat berharga, sangat diperlukan. Terbaik dari yang terbaik. Yes. Nah, perasaan diperlakukan begitu tuh membuat gue kayak itu sih, walaupun makanya gue nggak kasih 10 ya. Gue nggak kasih 10 karena pasti ada kebahagiaan yang lebih ultimate lagi Ya, gitu. ya. Ya hubungan gue dengan pencipta gitu. Tapi hubungan dengan manusia rasanya hampir sempurna deh pokoknya jadi ibu tuh udah gitu. Semangat para ayah dan ibu hebat di luar sana. Kita penuh kekurangan. Yes. Itu hal pertama yang harus disadari, kita penuh kekurangan. Tapi berjuang hari demi hari, bertumbuh hari demi hari,
Itu yang akan membuat kita semakin sadar bahwa ya memang dikaruniai Tuhan. Iya, Dan betul. orang tua terbaiknya tuh kita. Iya. Gitu. Aduh, di episode kapan ya itu yang kita ngomong Papa Cielo, gue bersyukur banget dia selalu bilang, "You are enough," karena gue selalu mempertanyakan, Mhm, "Am I mhm, enough mhm, mhm. untuk jadi ibu?" Ya, gitu. ya. Ya di situ kita kerasa bahwa, aduh enggak. Pikiran yang harus gue lakukan adalah apalagi yang bisa gue berikan dan gue berikan. Betul. Karena ketika kita diberikan kepercayaan itu, kita more than enough Mhm, sebenarnya untuk mhm, menjadi mhm. versi terbaik Ya, orang tua buat anak-anak kita. ya, 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 Gitu. ya. Jadi yang kedua, ini jadi dua yang apa namanya, dua yang dibilang susah dan dua yang dibilang nikmat. Aku yang kedua, Yes. ini yang makin makin menjadi, ini yang makin mendorong, ini yang makin nikmatnya tuh makin terasa. Apa itu, Pak? Buat aku adalah berusaha daya juangnya tuh naik. Berusaha memberikan yang terbaik Oh. buat anak. Tidak hanya dalam hal keuangan, Mhm. enggak, tapi menjadi contoh yang baik. Jadi teladan ya? Memberikan contoh yang baik buat anak-anak Iya. gitu. Aku sadar bahwa secara nilai pendidikan, aku tuh nggak bagus-bagus amat. Oke. Tapi ketika dia membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan life skills gitu Mhm. ya, aku bisa memberikan contoh Mmm. gitu. Dan selalu ada perasaan bahkan ketika yang jemput anak kan lebih banyak aku ya, si Iya, abang. hampir selalu malah papa. Nah ini yang lucunya bahwa gue punya photographic memory. Gue bahkan bisa ingat orang ini kemarin pakai mobilnya ini, sekarang ganti Mhm mhm. gitu. Apakah itu menjadi kecemburuan? Oh enggak. Tapi gue juga nggak pengen bahwa suatu saat anak gue bilang kok temenku bisa begitu, kita enggak. Gitu. Mmm. Apakah temennya misalnya ke Disneyland Singapura setiap tahun kita juga harus begitu? Enggak juga. Enggak juga karena emang Disneyland nggak ada di Singapura. Nggak ada ya? Universal Studio, maaf. Universal Studio. Disneyland Hong Kong berarti. Nah. Universal Studio misalnya kayak gitu. Atau temennya cerita bahwa, iya loh kemarin liburan tengah semester, liburannya di Jerman. Dan banyak teman-teman dia yang cerita bahwa itu kan ke Jepang, ke mana Gitu. Mungkin gitu. saat ini dia belum mengungkapkan karena Iya, dia sendiri belum tahu emang enaknya apa ke betul sana betul gitu. Yang betul. mereka tahu ini uniknya adalah yang penting naik pesawat. Yang penting naik pesawat, betul. Apalagi kalau di pesawatnya ada TV buat nonton, nah udah. Cukup sebetulnya sampai di situ aja wisatanya sebetulnya. Gitu. Tapi uh, kalau kalaupun mungkin belum bisa keluar negeri atau belum bisa banyak jalan-jalan, Iya. lalu apa yang bisa gue kasih ke dia? Mmm. Bukan gadget ya. Kami tidak anti dengan itu, tapi menurut kami ada waktu yang tepat Iya, ketika mereka nanti akan menggunakan gadget dan terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya. betul. Gitu. Tapi pengen gitu sampai detik ini juga kemarin nemenin abang gitu main di lapangan yang lebar yang luas, nemenin dia main Remote remote control. control. Itu aja tuh kebayang, wah harus bisa sih nih minimal juga berjuang untuk ngajarin dia Mhm bahwa ini bisa menjadi hobi. mhm. Kamu bisa belajar banyak dari ini. Kamu belajar apa namanya koordinasi mata dengan tangan untuk melihat, oh mobilnya di sana, Iya. nanti belok ke kiri, kalau beloknya terlalu cepat ternyata mobilnya terguling. Mmm. Bagaimana kemudian mengurangi dampak terguling atau jangan sampai terguling. Dan jadi pengen berjuang bahwa, wah harus punya remote control sendiri nih. Seru nih main berdua nih, balap-balapan. Iya. Gitu, sehingga menimbulkan bonding. Mmm. Gitu, tapi nilai-nilai berjuangnya tuh, semangat berjuangnya tuh buat aku makin 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 makin. Karena mereka. Karena mereka. Mungkin kalau cuman kita berdua ya, ya udahlah, Yes, betul betul betul. udah, mau jadi apa direktur gini, udah gitu, nggak udah, gini-gini aja udah, gitu. Apa sih yang kita cari, gitu. Tapi ketika mereka itu kayak, wah gitu, wah sekolahnya, apanya, ininya, itunya. Dengan kesepakatan bahwa kami ingin mengantar mereka menemukan apa yang mereka suka. Betul betul Dan kalau bisa, ya mereka menjelajahi banyak hal positif, baru mereka memilih. betul. Gitu. Itu kenikmatan terakhir yang dari aku. Iya.
gue nih agak susah karena banyak kan, tapi kalau harus merangkum menjadi 2 berarti satu lagi adalah harapan. Oke. Dengan adanya mereka, dengan adanya anak-anak, Hmm. gue ngerasa jadi gue punya harapan. Harapan untuk apa? Harapan bahwa masa depan tuh masih ada. Ya, Selama orang amin. tua masih berpikir bahwa dengan memiliki anak-anak artinya kita masih menjaga bahwa masa depan itu masih ada. Ya, ya, Dengan ya, cara ya, apa? ya, ya. Menitipkan begitu banyak hal baik sama Betul, mereka. betul, betul. Gue ngerasa harapan itu masih ada. Bahkan kegagalan-kegagalan masa Ya. lalu atau hal-hal yang kurang baik yang mungkin gue alami dan ingin gue perbaiki, dengan adanya mereka harapan itu ada. Gitu. Dengan menanamkan bahwa memiliki anak-anak, menumbuhkan mereka menjadi anak-anak yang baik, yang berguna, dan mereka akhirnya terjatuh cinta lagi untuk Yes. memiliki Ya, pola yang sama. ya. Gue ngerasa masa depan itu masih ada. Betul, 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 Artinya betul. manusia masih memiliki harapan akan masa depan. Gitu. Jadi ada mimpi yang juga ingin diraih dari karena harapan keberlangsungan itu masih ada. Yes. Gitu. Tongkat estafet itu masih bisa diteruskan dengan Betul. keberadaan anak-anak. Gitu. Jadi bukan tadi bawa tongkat estafet dari masa lalu buat dibebanin ke mereka, bukan. Tapi manusia kan terus berproses menjadi lebih baik kan, menjadi generasi yang lebih baik. Walaupun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa gue tidak mau punya anak justru karena kondisi sudah tidak baik nih. Gue tidak mau meneruskan kondisi yang tidak baik buat generasi selanjutnya. Dunia sudah lebih jahat gitu Sah ya. sekali. Ya. Tapi sebagai manusia yang bertuhan, gue merasa bahwa sebenarnya membuat kondisi baik atau tidak baik itu ada kewenangan Tuhan. Ya. Tapi medianya aja manusia. Jadi tugas kita tuh sebenarnya terus menciptakan generasi selanjutnya, sehingga melalui itu perubahan boleh dilakukan sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau gue justru melihatnya dengan adanya anak-anak, dengan adanya Cielo dan Alessandra, gue ngerasa bahwa harapan itu masih ada. Masa depan yang baik itu ada dari mata kalian. Dari sorot mata kalian gue melihat bahwa masa depan itu masih ada. Makanya dari sekarang kita suka main peran. Jadi manggilnya apa nih, dokter? Bahkan si adik selalu declare dirinya dokter. Si abang yang udah lebih dewasa dengan sangat bangga bilang bahwa dia asisten dokter, cuma mau ngurusin obat. Dan kami tidak mengecilkan peran itu. Betul. Kalau dia bilang dia mau jadi asisten dokter, kami juga akan bilang bahwa asisten dokter. Fair. Gitu. Karena apa ya, mimpi yang mereka punya itu punya kekuatan. Jadi setiap kata-kata yang baik, kami coba untuk manifesting bahwa benar boleh. Selama itu berguna dan bermanfaat buat orang lain. Jadi asisten dokter juga oke loh. Gitu. Walaupun sempet sih abang ya, paginya mau jadi pembalap, malamnya mau jadi astronot. Waduh. Dan itu pun tidak kami bantah. Oke aja. Gitu, karena yang Bapak tadi sudah sampaikan sebelumnya, kami mendampingi mereka untuk menemukan itu sebetulnya. Betul, apapun itu selama abang dan adik punya mimpi yang positif, silahkan. Jadi nggak ada judgement harus enggak lah jadi ini kayak kita dulu nih. Profesi itu cuma ada dokter, jadi banker, guru, gitu. Pengacara dan yang kelihatan lah gitu ibaratnya. Jadi harapan. Tapi aku setuju sih dengan kata harapan itu karena ketika aku jemput atau antar jemput abang, akhirnya ada mimpi juga. Karena apa? Banyak ngelihat kakeknya, opa-omanya itu nganter jemput. Oke. Gua nggak tahu apakah keuangan mereka bagus atau tidak, mereka memiliki bisnis atau tidak, atau mereka sudah sepenuhnya pensiun. Tapi yang gue tahu adalah mereka menikmati hidup. Mereka mendidik anaknya, lalu sekarang mereka membantu mendidik cucunya. Oh itu luar biasa banget. Privilege sih. Ya. Itu privilege. Kalau orang privilege-nya misalnya pergi naik private jet, kalau buat kita yang kayak gitu tuh privilege, dan kita kalau Tuhan berkenan mau begitu ya. Mau banget gitu. Karena abang sempat ngomong kan, nanti kalau kami sudah menikah,
nanti anak-anak kami titipin ke papa mama. Oh silakan, Oke, kami jawab silakan, dengan begitu. silakan, selama kami nggak kemana-mana. Atau kalau perlu mau jalan-jalan kemana ya kita ajak Bawa. cucunya. Anak-anaknya di mana? Suruh kerja. Gitu. Iya. Terakhir seperti obrolan bapak mama biasa-biasanya di episode lain. Ini nih yang penting nih buat abang dan adik, apa yang mau kita sampaikan dari episode ini. Silakan mama. Oke, gue yang bridging, gue yang duluan. Cielo, Alessandra. Kalau mama harus jujur, parenting is really hard. Ya. Betul, sulit, tapi sulit itu lebih tentang mama. Pernah suatu hari abang bilang bahwa, tapi kan aku anaknya nggak mau dengar-dengaran. Tapi kan aku, no. Kalau kalian nonton video ini, kalian harus tahu bahwa kalian hanya menjalankan apa yang harus kalian jalankan sesuai usia tumbuh kembang kalian. Jadi ketika kami marah atau kami menegur atau kami tidak sesuai, bukan karena kalian sulit. Kalian memang sudah melakukan apa yang harus kalian lakukan sesuai usia kalian. Kadang ini menjadi sulit karena mama atau papa atau kami berdua harus berlawanan dengan ego kami. Yes, betul. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalian sulit atau kalian itu membuat papa mama menjadi sulit. Tidak pernah sekalipun kami berpikir seperti itu. Tapi dari sudut pandang seorang anak, karena kami sudah pernah menjadi anak, pasti ada perasaan itu. Gue bikin papa sedih, bikin mama sedih. Dan sekarang sebagai seorang ibu gue bilang bahwa tidak. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang sangat kooperatif. Tidak mudah, tapi kalian sangat kooperatif. Terima kasih untuk banyak cinta yang kadang membuat mama, gue nggak sebaik itu menjadi orang tua kalian. Tapi kalian selalu bilang bahwa papa dan mama yang terbaik. Itu menjadi fuel, menjadi bahan bakar yang buat gue mau terus belajar lagi menjadi ibu yang terbaik. Terus terima kasih banyak buat sangat amat banyak kebahagiaan, cinta yang bahkan mimpi kita berempat. Doanya terus sama, sehat panjang umur kita berempat, menjelajahi dunia berempat, melihat bahwa dunia itu besar, dunia itu luas, dunia itu indah, dan dunia itu punya masa depan. Banyak yang menjual ketakutan, banyak yang menjual cerita-cerita bahwa di hari-hari ke depan mungkin penuh dengan ketakutan, tapi tidak. Sebagai orang yang bertuhan, kita percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Gitu ya, sehat panjang umur kita, dan terima kasih buat begitu banyak cinta dari Cielo dan Alessandra untuk papa dan mama. We love you. Nah, dari bapak adalah... Gak usah nangis, chill aja. Bapaknya lebih Hello Kitty hatinya. Hello Kitty. Ya, dari bapak adalah terima kasih kepada Tuhan karena kalian sudah dihadirkan dalam kehidupan bapak mama, gitu ya. Dua anak dengan dua kepribadian yang berbeda, dan sampai kapanpun kalian berdua itu adalah anak terbaik untuk bapak dan mama. Iya. Dan harapan kami adalah orang tua yang terbaik untuk abang dan juga adik. Amin. Gitu. Jadi mari bertumbuh bersama-sama, menua dengan segala kekonyolan, dengan segala keriuhan, dengan segala keberisikan, dengan banyaknya coretan di tembok, dengan banyaknya kejutan-kejutan yang lainnya gitu. Bahwa memang mimpi kami mau bertumbuh bersama dengan kamu berdua. Iya. Gitu, dan kami 100% mau mendukung, kalau bisa 1000, 10.000%, 100.000% abang sama adik mencapai cita-citanya abang dan adik. Gitu. Sehingga ketika itu sudah tercapai, rasanya sudah tidak ada yang bisa kami minta lagi ya. Semuanya sudah lengkap. Yes. Gitu. Jadi kehadiran kamu berdua sudah melengkapi. Ketika berhasil mencapai ke gerbang, nanti mencapai kesuksesan, itu udah lengkap banget buat kami. Amin. Gitu. Dan ketika nanti keharapan kami adalah kamu berdua juga menjadi orang tua. Satu catatan penting dari Bapak adalah bangun koneksi yang baik dengan pasangan. Yes. Bekerja sama dengan baik dengan pasangan, membagi tugas gitu ya. Membagi tugas, lalu kemudian bangun
koneksi yang baik dengan anak-anak. Ya. Itu penting banget. Itu penting banget gitu. Dah. Papa-mama online mungkin ngerasa bahwa iya nih gue juga ngerasa banyak banget kesulitan yang gue hadapi ketika menjadi orang tua, dan kadang-kadang mungkin pasangan atau keluarga nggak mau dengar. Boleh loh cerita, berbagi cerita yang mungkin kami juga bisa menjadi teman untuk mendengar, atau mau cerita kebahagiaan menjadi orang tua, boleh juga sharing nanti di komen di bawah. Karena sebenarnya yang bikin kita kuat dan bertahan selain tadi anak-anak dan pasangan, kita tuh merasa didengar, kita ngerasa bahwa kita bisa meluapkan yang penuh di sini, penuh di sini. Unek-uneknya boleh ditumpahin di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Pekerjaannya mungkin gampang, tapi karena di sini stuck, aduh gue banyak pikiran gitu, nggak bisa meluapkan, boleh banget untuk cerita. Nanti cerita, atau mungkin mau japri gitu di DM gitu kan, karena boleh. ada Instagramnya juga Ombak gitu, boleh banget. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menguatkan menjadi mama dan bapak. Dan sampai ketemu lagi di episode Ombak selanjutnya, obrolan mama bapak Ombak. Parenting is hard but enjoy the ride. Enjoy the ride. Ombak.